Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Pemirsa Antara, baru-baru ini kita mendengar kabar mengenai kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota Los Angeles, negara bagian California. Aksi demonstrasi yang eskalasinya meningkat menjadi kerusuhan massal ini dipicu adanya aturan sporadis yang digulirkan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait dengan kebijakan keimigrasian terbaru di negeri Paman Sam. Awal ketegangan terjadi pada Jumat pekan lalu saat petugas dari Departemen Keamanan Nasional atau DHS dan Departemen Keimigrasian dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE menangkap sebanyak 44 imigran non-prosedural di negara bagian tersebut. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan kebijakan Presiden Trump yang memberikan wewenang bagi departemen tersebut untuk menangkap terduga imigran ilegal kapanpun dan dimanapun, termasuk di fasilitas umum seperti sekolah, gereja, rumah sakit, atau di pengadilan sekalipun. Tapi, apakah kebijakan keimigrasian Trump ini barang baru di Amerika Serikat? Menilik sejarahnya, terutama dalam era Trump, imigran asing sudah menjadi salah satu komoditas utama dalam kajian kebijakan ekonomi strategis politisi Partai Republik tersebut. Sebelum kepemimpinannya saat ini, Trump sudah mengangkat isu imigran asing pada kampanyenya jelang Pilpres 2016 yang dibalut dengan jargon American First, Make America Great Again. Saat itu, Trump menyoroti rendahnya perekonomian dalam negeri yang dipengaruhi tingginya angka pengangguran warga asli Amerika Serikat. Imigran asing pun dibidik menjadi sasaran tembak kampanye Trump, dan ia berniat menguasai kembali lapangan pekerjaan bagi warga kulit putih. Bagi Trump dan pendukungnya, dengan melakukan pengetatan keimigrasian, maka akan meningkatkan angka lapangan kerja bagi warga Amerika. Lalu, kenapa Los Angeles yang jadi episenternya? Kerusuhan yang terjadi di Los Angeles, kota yang lebih dari sepertiga penduduknya lahir di luar Amerika, bermula dari penggerebekan oleh otoritas setempat di sejumlah lokasi yang banyak ditinggali oleh imigran asing. Pada Jumat 6 Juni, petugas dari ICE menggerebek pusat kota Los Angeles yang banyak dihuni oleh orang-orang Latin, termasuk di Fashion District, yang banyak mempekerjakan imigran Meksiko di gudang-gudang pakaian. Pada hari yang sama, ICE juga merengsek ke distrik Westlake dan juga Paramount, yang 82% penduduknya merupakan warga keturunan Hispanik. Pada hari pertama operasi, ICE mencokok sebanyak 44 imigran gelap, termasuk salah satunya ialah David Huerta, Ketua Serikat Pekerja Jasa Internasional Cabang California. Esok harinya, Sabtu 7 Juni, ICE beroperasi ke distrik Paramount dan juga Compton. Dalam sebuah operasi, ICE menyasar sebuah toko perangkat keras. Meski ICE menampik operasi tersebut, namun sejumlah saksi mata mengungkap ada beberapa pekerja yang ditangkap oleh otoritas imigrasi. Kebijakan represif tersebut memicu gelombang protes dan juga penolakan di Los Angeles. Kemarahan pun ditunjukkan publik melalui aksi perusakan dan juga penyerangan terhadap petugas keamanan. Gelombang protes datang dari berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali para pesohor Hollywood. Artis-artis Hollywood ini menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyuarakan pendapatnya, seperti yang dilakukan oleh aktor nominasi Oscar, Mark Ruffalo, yang mengunggah pesan panjang di Instagram dan merujuk oligarki kini dialami warga Amerika. Ruffalo menyebut para aparat mengarahkan senjata ke arah yang salah dan tidak menyadari bahwa mungkin ditipu untuk saling menyerang, sementara ada pihak yang meraup untung. Pesannya ini mendapat respon positif dari sejumlah nama lainnya, termasuk Halle Berry, Pedro Pascal, Marisa Tomei, dan juga Melanie Griffith, senada dengan Mark Ruffalo
Aktor asal Chili, Pedro Pascal yang terkenal membintangi serial Game of Thrones ini juga membagikan video yang menunjukkan keberagaman Amerika Serikat. Lain halnya penyanyi, penulis lagu, produser, dan juga aktor Phineas O'Connell yang juga merupakan saudara dari Billie Eilish, bahkan ikut turun ke jalan memprotes kebijakan Trump tersebut. Phineas mengatakan bahwa dia terkena gas air mata saat protes di Los Angeles. Menurutnya, gas air mata langsung disemprotkan, padahal aksi protes awalnya berlangsung sangat damai di pusat kota. Kemudian ada juga penyanyi Kehlani yang kerap menyuarakan pemikirannya dan juga baru-baru ini dilarang tampil di Universitas Cornell karena komentar anti-genosidanya. Kehlani juga ikut memberikan dukungan dengan menulis Hidup Perlawanan. Di sisi lain, pada penghargaan BET 2025, rapper Doechii menggunakan pidato penerimaannya untuk mengungkapkan kemarahan atas situasi yang terjadi di LA. Secara lantang ia menyebutkan, ada serangan kejam yang menciptakan ketakutan dan kekacauan atas nama hukum dan ketertiban. Dan dia menambahkan bahwa kita semua berhak hidup dalam harapan dan bukan dalam ketakutan. Kim Kardashian pun juga gak mau kalah nih pemirsa. Dalam menyampaikan pandangannya dalam cerita Instagramnya pada 10 Juni, Kim mempertanyakan operasi penyisiran yang dilakukan imigrasi dan juga Bea Cukai Amerika Serikat yang menyasar orang-orang yang tidak bersalah dan pekerja keras. Kim menyebut bahwa ICE ada untuk menjaga negara tetap aman dan menyingkirkan penjahat yang kejam. Namun, ketika menyaksikan orang-orang yang tidak bersalah direnggut dari keluarga mereka dengan cara yang tidak manusiawi, masyarakat harus angkat bicara, katanya. Kim meminta agar tidak ada yang menutup mata ketika ketakutan dan ketidakadilan menghalangi orang-orang untuk menjalani hidup mereka dengan bebas dan aman, dan pasti ada cara yang lebih baik. Itu dia pemirsa, perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.